Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik, jumpa lagi dengan kawan dalam video pembelajaran seri pertama kita. Nah, kali ini kawan akan membahas satu materi yang kalian sudah tahu, yaitu tentang bilangan pecahan, ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembahasan, silakan dukung kakak, channel kakak dengan subscribe, like, share, and comment, ya. Oke, kita tidak berlama-lama, kita langsung masuk ke dalam materi pembahasannya. Nah, bilangan pecahan, kalian sudah sering mendengar. Apakah kalian tahu apa itu bilangan pecahan? Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu mengenal bilangan pecahan, ya. Oke, misalkan kakak analogikan, misalkan ada sebuah piring utuh, ya, piring yang kita sering gunakan sehari-hari utuh, ya. Nah, itu terbuat dari beling, ya. Kemudian terjatuh. Nah, apa yang terjadi dengan piring tersebut? Tentunya terpecah belah, ya. Nah, jadi gini, yang piring tadi, yang utuh tadi, itu adalah suatu bilangan, kita umpamakan bilangan bulat. Ini utuh. Kalau bilangan bulat itu utuh, ya, utuh, ya. Nah, kemudian terpecah seperti piring tadi. Nah, itulah yang disebut bilangan pecahan. Nah, bisa kita sederhanakan saja, ya. Jadi bilangan pecahan itu adalah bilangan yang tidak utuh, gitu, ya, karena merupakan bagian-bagian kecil dari bilangan yang utuh tadi, ya. Jadi sederhana seperti itu aja. Anggap saja bilangan pecahan itu adalah bilangan yang tidak utuh. Oke, misalkan gini, kakak punya sebuah lingkaran seperti ini, ya. Nah, kakak belah dua, ya, maka akan terbagi menjadi dua bagian bersama. Kemudian kakak pisahkan. Nah, saat kakak pisahkan, tetap bagiannya sama. Nah, ini disebut setengah-setengah, ya, jadinya setengah-setengah. Ditulisnya 1/2. Nah, inilah penulisan bilangan pecahan 1/2. Artinya tadi utuh, satu utuh, ya, dibagi menjadi dua bagian. Itu namanya 1/2, atau dibacanya juga 1 dibagi 2, ya. Nah, itu misalkan seperti itu. Nah, misalkan kakak gabungkan lagi lingkarannya seperti ini, kakak bagi seperti ini. Nah, jadi terbagi 4 sama bagian, ya. Kemudian kakak pisahkan. Nah, masing-masingnya menjadi 1/4 atau 1 dibagi 4, ya. Masing-masing kan, ya, 1 dibagi 4. Nah, tulisannya, ya, harus dipahami, ya, bentuknya. Kemudian misalkan kita gabungkan lagi. Nah, kakak belah seperti ini. Nah, kakak pisahkan. Nah, masing-masing bagian berapa ada kira-kira? Ada berapa? Ada 6 bagian, ya. Jadi ditulisnya adalah 1/6. Iya, jadi masing-masing adalah 1/6 bagian. Nah, ini adalah pengenalan bilangan pecah dulu, ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas menentukan nilai pecahan dari suatu gambar. Nah, kakak punya sebuah lingkaran seperti ini lagi, ya. Kakak bagi menjadi 6 bagian. Kemudian ada yang berwarna merah, ya. Nah, yang berwarna merah itu 2 bagian. Nah, penulisan nilai pecahan, ya, pada bagian yang berwarna merah itu berapa tadi? Nah, yang berwarna merahnya ada 2 bagian. Nah, seluruh lingkarannya itu adalah terdiri dari 6 bagian. Jadi penulisan bilangan pecahannya adalah 2/6. Nah, nanti boleh disederhanakan menjadi 1/3. Oke, kita masih lingkaran. Ini kakak punya lagi, kakak bagi 8 bagian, ya. Ya, ada 8 bagian. Nah, di sana ada yang berwarna biru. Berapa bagian ada? Ada 3 bagian, ya. Nah, ada 3 bagian. Sementara seluruhnya 8. Maka penulisan bilangan pecahannya bagaimana? Nilai pecahan pada daerah yang berwarna biru itu berapa tadi? Nah, nilai pecahannya adalah 3 yang berwarna biru, ya, dengan keseluruhan. Jadi tulisannya adalah 3/8. Oke, bisa dipahami, ya.
Misalkan lagi kakak punya sebuah kotak nih persegi, kakak bagi menjadi 9 bagian. Kemudian yang berwarna ungu ada berapa tadi? Ada 4 bagian ya, ada 4 bagian. Nah, kalian bisa menulis nilai pecahan yang berwarna ungu itu berapa jadinya, yaitu 4/9. Oke, satu lagi deh, kakak punya sebuah segitiga nih ya, perhatikan segitiganya ya. Nah, itu terdiri dari 9 bagian juga. Cuma yang berwarna merahnya ada berapa? Ada 5 ya, ada 5. Maka kalau ditanya berapa nilai pecahan untuk segitiga yang berwarna merah, nah kalian tinggal tulis nilai pecahannya adalah 5 per yang seluruh segitiga adalah 9 bagian, jadi tulisannya 5/9. Nah, adik, itu cara membaca nilai pecahan pada suatu gambar. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenal jenis-jenis pecahan. Jenis pecahan ada berapa, adik? Ada 5 ya. Ada pecahan apa saja? Ada pecahan biasa, ya, ada pecahan campuran, ada pecahan desimal, ada persen, ada per mil. Nah, ini akan kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu pecahan biasa. Pecahan biasa terdiri dari atas dan bawah, A per B. Nah, jadi yang bentuk seperti ini disebutnya pecahan biasa. Yang A itu disebut pembilang, yang B disebut penyebut. Nah, contoh bilangannya adalah seperti berikut tadi: 1/2. Nah, 1 pembilangnya, 2 penyebutnya. Misalkan lagi 3/5. Nah, 3 pembilangnya, 5 penyebutnya. Misalkan lagi 4/7. Nah, 4 itu pembilangnya, 7 itu penyebutnya. Nah, untuk pecahan biasa itu terbagi 2, jadi ada pecahan biasa murni dan ada pecahan biasa tidak murni. Nah, perbedaannya gini, kalau pecahan biasa murni ya, pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya ya. Sedangkan kalau pecahan biasa tidak murni kebalikannya, yaitu pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Nah, kalau pecahan biasa yang murni itu tadi contohnya 1/2 ya, 3/5 gitu ya, 4/7. Nah, itu adalah pecahan biasa murni. Tapi kalau pecahan yang biasa tidak murni itu pembilang lebih besar, misalkan 7/2. Nah, misalkan seperti itu, atau 8/3 ya, atau 9/4. Nah, itu adalah contoh-contoh pecahan biasa tidak murni ya. Oke, kita lanjutnya ke pecahan campuran. Nah, pecahan campuran itu bentuknya seperti ini ada. Nah, A, B per C ya. Nah, yang A itu adalah bilangan pokoknya atau bilangan bulatnya ya. Selalu ada bilangan pokoknya atau ada bilangan bulatnya, itu kalau pecahan campuran. Kemudian B per C nya itu adalah pecahan biasanya, cuma pecahan biasa yang murni, yaitu B yang disebut pembilang, C yang disebut penyebut. B harus lebih kecil dari penyebutnya ya, yaitu C. Itu bentuk pecahan campuran. Nah, contohnya ya seperti ini saja yang gampang. 2/3/4. Nah, 2 itu adalah bilangan bulat atau bilangan pokoknya ya. 3 itu adalah bilangan pembilangnya ya. Yang 4 adalah penyebutnya. Misalkan lagi 4/2/3. Nah, 4 adalah bilangan bulatnya, 2 adalah pembilangnya ya. Kemudian yang 3 adalah penyebutnya. Nah, itu banyak sekali contohnya yang nanti kalian bisa pelajari ya tentang pecahan campuran. Kemudian kita lanjut ke pecahan desimal. Nah, pecahan desimal mudah ya, yaitu menggunakan tanda koma sebagai pembatasnya ya. Bentuk-bentuk yang memakai koma inilah yang disebut pecahan desimal. Kita contoh misalkan 0,25 ya.
0,25. Nah, hati-hati adik dalam membaca pecahan desimal, jangan dibaca 0,25, itu salah ya. Yang benar adalah 0,25, karena 2 dan 5 itu bukan satuan, bukan puluhan, bukan ratusan, mereka adalah seper. Kalau 2 itu seper-10 nilainya, kalau 5 itu adalah seper seratusan ya. Jadi jangan salah membaca. Misalkan lagi 1,23. Nah, 23-nya jangan dibaca 23 tapi 1,23 saja ya. Jadi membacanya. Misalkan lagi 15,235, dibacanya jangan 15,235, itu salah ya. Dibacanya 15,235. Jadi ya. Nah, itu contoh dari bentuk nilai bilangan pecahan desimal ya. Ada lagi yaitu persen. Nah, persen itu adalah pecahan per 100 ya, atau 1/100. Disimbolkannya seperti ini, ada garis miring ya, ada 0,2 di atas dan di bawahnya ya. Itu simbolnya ya. Contohnya misalkan 3%. Nah, tulisnya 3% seperti ini, artinya dia nilainya adalah 3/100 ya. Misalkan lagi 15%, artinya 15/100 ya. Nah, kemudian lagi misalkan sering kali ditemukan adalah misalkan mengenai diskon ya. Diskon misalkan 25%. Nah, tulisannya kan seperti ini ya, diskon 25%. Nah, artinya itu adalah 25/100. Nah, itu adalah contoh persen ya. Kemudian yang kelima itu adalah per mil. Nah, per mil hampir mirip dengan persen. Per mil itu adalah pecahan per 1000 atau 1/1000. Nah, lambangnya atau simbolnya sama seperti persen, cuma ada tambahan di bawah 0,1 lagi. Jadi 0,1 di atas, 0,2 di bawahnya ya. Terus simbolnya untuk per mil. Nah, contohnya misalkan 2 per mil. Nah, 2 per mil seperti ini tulisannya, itu artinya 2/1000 ya. Misalkan 19 per mil. Nah, 19 per mil modelnya seperti ini, artinya 19/1000 ya. Nah, itu contoh. Mungkin sampai di sini kalian mengenal sudah ya jenis-jenis pecahan. Nah, selanjutnya setelah ini kita akan membahas cara menyederhanakan pecahan. Nah, apa sih menyederhanakan pecahan itu? Untuk menyederhanakan pecahan itu biasanya dilakukan untuk pecahan biasa ya. Untuk pecahan biasa yang disederhanakan, artinya bilangan yang tadinya sangat besar itu disederhanakan menjadi bilangannya kecil. Contohnya 8/12. 8/12 itu bisa kita sederhanakan adik. Kenapa? 8 sama 12 bisa kita bagi 2. Nah, ya kan? Bisa kita bagi 2, 8 bagi 2, 4 ya. 12 bagi 2, 6. Nah, 4/6 itu pun masih bisa kita sederhanakan. Kita bagi lagi dengan 2 ya. Ketika dibagi 2, 4 bagi 2, 2 ya, 6 bagi 2, 3. Nah, setelah ketemu 2/3, 2/3 sudah tidak bisa kita sederhanakan lagi ya, karena 2 sama 3 tidak bisa kita bagi lagi dengan bilangan yang sama ya. Jadi selama pembilangan penyebutnya bisa kita bagi dengan bilangan sama, maka itu bisa jadi lebih sederhana lagi ya. Satu contoh lagi misalkan 25/75. Nah, 25/75. Coba kita bagi berapa? Kita bagi 5 deh ya. 25 bagi 5 berapa? 5. 75 bagi 5 berapa? 15. Nah, jadi 5/15. Nah, 5/15 pun masih bisa kita sederhanakan lagi ternyata. Kita bagi sama-sama atas sama bawahnya bagi dengan 5, yaitu 5 bagi 5 1, 15 bagi 5 3. Nah, dapat jawabannya 1/3. Karena 1/3 sudah tidak bisa sederhana lagi, jadi sudah selesai sampai situ ya. Jadi jawabannya adalah 1/3. Nah, itu mengenai cara menyederhanakan pecahan. Nah, kebalikan menyederhanakan pecahan
adalah menentukan pecahan senilai. Nah, kalau tadi menyederhanakan itu dibagi ya. Kalau mencari pecahan senilainya berarti kita kali tadi. Contohnya ya, 1/2. 1/2 itu senilai dengan berapa? Dengan 2/4. Kenapa 2/4 senilai dengan 1/2? Karena 1/2 dikali pembilang dikali 2, penyebut dikali 2. Jadi sama-sama dikali 2 akan menghasilkan 2/4. Nah, 2/4 itu adalah senilai dengan 1/2. Misalkan lagi pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan 3 ya. 1 kali 3 3 ya. 2 kali 3 6. Jadi 3/6 ya. Nah, 3/6 itu senilai dengan pecahan 1/2. Dikali 4 juga sama, 1 kali 4, 2 kali 4 ya, 1 kali 4 4, 2 kali 4 8. Jadi 4/8. Nah, itu senilai dengan 1/2. Misalkan lagi kita ambil misalkan contohnya yang 2/3, yang senilai dengan 2/3 berapa saja misalkan. 2/3 kita kalikan atasnya dan bawahnya kita kalikan dengan 2. 2 kali 2 4 ya. 3 kali 2 6. 4/6. Nah, 4/6 itulah yang senilai dengan 2/3. 2/3 ini kita kalikan lagi dengan 3 misalkan. Jadi 2 kali 3 6, 3 kali 3 9, jadi 6/9. Nah, artinya 6/9 itu senilai dengan 2/3. Dan seterusnya lagi kamu kalikan terus ya. Itu adalah pecahan-pecahan yang senilai dengan 2/3 ya. Nah, itu mengenai cara menentukan pecahan senilai. Jadi ada menyederhanakan pecahan dan mencari pecahan senilai. Oke, sampai sini paham ya? Nah, tadi bagaimana kalian sudah banyak memahami ya tentang dasar-dasar bilangan pecahan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai cara mengubah ya, cara mengubah bilangan pecahan ke bentuk pecahan yang lain. Misalkan dari pecahan campuran ke pecahan biasa, pecahan campuran ke pecahan desimal, atau sebaliknya ya. Misalkan persen ke pecahan biasa dan sebaliknya, dan seterusnya seperti itu. Nah, perhatikan baik-baik ya video datakan ini. Oke, di sini akan kakak berikan contoh-contohnya. Perhatikan. Yang pertama, untuk mengubah pecahan biasa untuk menjadi pecahan campuran. Nah, ini ada syaratnya, ada ya. Tadi kita udah bahas mengenai pecahan biasa ada 2 jenis, yaitu pecahan biasa murni dan pecahan biasa tidak murni. Nah, agar bisa pecahan biasa menjadi pecahan campuran hanya pada pecahan biasa tidak murni, karena kalau yang murni itu tidak bisa dibagi dengan penyebutnya. Oke, lihat contoh berikutnya. Misalkan 2/5 ya. Nah, 2/5 itu tidak bisa menjadi pecahan karena 2 dibagi 5 itu 0, sekian. Nah, itu tidak bisa menjadi pecahan campuran. Tapi kalau dibalik 5/2 ya. Nah, ini bisa. Ini pecahan biasa tidak murni. Lihat, penyebutnya 2 kan ya. Nah, kita tulis penyebutnya dulu 2. Kemudian 2 kali berapa supaya dengan dekat dengan 5. Kalau 2 dikali 1 2, masih jauh ya. 2 dikali 2 4, oke, dekat. Kalau 2 dikali 3 6. Nah, ini kelebihan, tidak boleh harus di bawah 5, berarti ambil yang 4 ini ya. Maka dikali 2, 2 dikali 2 4. 4 tambah berapa supaya 5? Tambah 1. Jadi jawabannya 1 di sini. Maka hasilnya adalah 21/2. Misalkan contoh berikutnya yang kedua ya. Misalkan 8/3. Nah, kita tulis dulu penyebutnya 3. Nah, 3 kali berapa supaya dekat dengan 8? Kalau 3 kali 1 3 ya. 3 kali 2 6. 3 kali 3 9 lebih ya, berarti ini enggak, berarti pakai yang 6. Nah, 3 kali 2 kan ya, berarti tulis 2-nya. 3 kali 2 6. 6 tambah berapa supaya 8? Tambah 2, maka tulis sini. Maka jawabannya 22/3. Nah, itu cara mengubah pecahan biasa menjadi campuran. Ingatin, yaitu pembilang
harus lebih besar dari penyebut. Syaratnya ya, ini ingatin ya, syarat. Nah itu. Oke, itu pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Selanjutnya kita akan membahas pecahan biasa menjadi pecahan desimal ya. Nah contohnya seperti ini adik, misalkan ya tadi 2/5 ya, 2/5. Nah caranya bagaimana ya, berarti dengan cara pembagian bersusun ya, 2 dibagi 5 ya. Kan 2/5 tidak bisa kita pinjam 0, taruh di atasnya 0. Nah 5 dikali berapa supaya menjadi 20? Dikali 4 jadi 20 ya, kita kurangkan 0, maka jawabannya 0,4. Nah itu dengan cara membagi bersusun, atau boleh dijadikan penyebutnya menjadi bentuk puluhan. Contoh, nah jadi 5 dikali berapa supaya menjadi penyebutnya 10, yaitu dikali 2. Nah, karena dikali 2 maka atasnya pun dikali 2, maka 4. Nah maka 4/10 itu artinya 0,4, karena di bawah penyebutnya itu 10, nolnya 1, maka di belakang koma 1 ya. Jadi bisa dengan cara seperti itu, atau dengan cara kece. Kalian boleh melakukan dengan cara kece, kreatif dan cerdas. Contoh seperti ini. Nah 2/5 itu kita bisa pinjam dengan 0 di sini. Nah 0 pinjam 01, maka tambah 01 kan ya. Nah 20 bagi 5 berapa? 4. Nah jadi 0,4 juga hasilnya. Boleh dengan cara seperti itu ya. Oke, kita coba contoh kedua. Misalkan 3/4. Nah 3/4 ya. 3/4 kalau kita bagi dengan pembagian biasa kan berarti 3 dibagi 4 ya. Nah pinjam 0 berarti tambah 0, 30 bagi 4 bisanya berapa? Dekat 30 berarti 7 ya. 7 kali 4 28. Kita kurangkan berarti jadi sisa 2. Pinjam 0 lagi berarti 4 kali berapa sampai 25 ya. Jadi 4 kali 5 20. Nah habis ya. Jadi jawabannya 0,75 itu. Atau dengan cara dikali pembilang dan penyebut ya, bisa juga 3/4. Nah kalau dijadikan 10 bisa nggak 4 kali berapa 10? Tidak ada ya. Bisanya dikalikan jadi 100 gimana? Bisa kita kalikan dengan 25 ya, berarti juga kali 25 ya. 3 kali 25 berarti 75. Nah 75/1 artinya karena di belakang di bawah penyebutnya ada nolnya 2, maka di belakang koma nanti 2 angka ya, 0. Nah 2 angka berarti ya 75 pas 2 angka ya. Jadi jawabannya 0,75 juga. Atau dengan cara kece seperti tadi, kita kali 4. Nah kalau kita pinjam 0, 30 bagi 4 itu taruh dulu ya 0, nah gitu. 30 bagi 4 itu koma, jadi nggak bisa kalau 30 bagi 4 ya, tidak habis. Kemudian kita pinjam 0 lagi, tambah 1 lagi ya, jadi 300. Nah 300 bagi 4 itu 75 tuh. Jadi sama, boleh cara seperti itu ya. Nah untuk cara kece ini tidak semua bisa dilakukan adik-adik, hanya untuk penyebutnya seperti penyebutnya 2 ya, penyebutnya 4, penyebutnya 5 ya. Untuk yang penyebutnya seperti 3, terus 6, 7, 8, 9 itu harus dibagi dengan cara pembagian biasa. Jadi biar kalian tahu ya, karena tidak semua bisa dibagi dengan 2, 4, dan 5 ya. Oke, itu cara merubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Nah yang ketiga itu mengubah pecahan biasa menjadi persen ya. Nah ini contohnya misalkan yang pertama itu kita ambil 2/5 ya. Nah adik-adik, yang namanya persen itu kan berarti penyebutnya 100 ya. Nah gitu, kita 100. 5 dikali berapa supaya 100? Berarti dikali 20. Maka atasnya pun sama, dikali 20. Jadi 2 kali 20 40. Maka ini namanya 40%. Jadi 2/5 kalau jadi persen seperti ini. Atau dengan cara langsung dikali 100 boleh. 2/5
dikali 100, boleh seperti ini ya. 100-nya kita coret sama 5 ya, sama-sama dibagi 5, ini 20, kalau dibagi 5 ini 1 bagi 5. Nah tinggal 2 dikali 20, 2 dikali 20 berapa? 40, jadi sama aja hasilnya ya. Boleh cara seperti itu. Contoh yang kedua misalkan 5/6. Nah untuk dijadikan penyebut 100 ini tidak bisa adik ya, dikali berapa coba supaya 100. Nah untuk mengatasi hal ini berarti kita langsung dengan cara mengali 5/6 dengan 100 ya, jadi langsung dikali saja. Nah gitu, berarti 5 kali 100 500 dibagi 6. Nah tinggal kita cari 500 dibagi 6 berapa. 500 dibagi 6 itu adalah 83,33, tak terhingga, kita ambil 2 digit terakhir aja, berarti 833,33% ya. Jadi bisa seperti itu, langsung dikali dengan 100 saja biar jadi lebih mudah ya. Oke, itu merubah pecahan biasa menjadi persen. Nah selanjutnya kita akan mengubah bentuk bilangan pecahan campuran menjadi bentuk pecahan yang lain. Yang pertama, pecahan campuran kita rubah menjadi pecahan biasa. Perhatikan contohnya ya. Misalkan pecahan campurannya adalah 3/2/5. Nah adik, untuk bisa merubah menjadi pecahan campuran, caranya adalah pertama 5 kita kalikan ke 3, kemudian hasilnya baru ditambahkan kedua. Jadi kalau kakak tulis itu seperti ini ya, 5 kali 3 ya ditambah 2 per 5-nya penyebutnya tetap nggak berubah ya. 5 kali 3 15 tambah 2 per 5, maka sama dengan 15 tambah 2 17 per penyebut tetap. Nah itu pecahan biasanya ya. Nah misalkan contoh yang kedua, 2/3/4. Nah caranya sama adik, 4 kalikan kedua hasilnya baru tambah 3. Jadi kalau ditulis 4 kali 2 ya ditambah 3, penyebutnya tetap 4 ya, penyebutnya tetap 4. 4 kali 2 8 tambah 3/4, berarti 8 tambah 3 berapa? 11 ya, 11/4. Nah itu cara merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, cuma seperti itu ya, jadi gampang kan ya. Yang kedua, kita akan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan desimal ya. Perhatikan contohnya. Yang pertama misalkan 1,2/5. Nah jadi boleh kita rubah jadi pecahan biasa dulu. 5 kali 1 5 tambah 2, boleh seperti itu ya, jadi 7/5. Nah baru nanti jadi 7 dibagi 5. Nah bisa 7 bagi 5 itu 1 ya, berarti kali 5 tetap 5, kita kurang 2 bagi 5 nggak bisa, pinjam 0, kita taruh koma. 20 bagi 5 4 ya, berarti 4 kali 5 20. Nah berarti hasilnya 1,4. Nah kemudian atau pakai cara yang lain ya, jadi 1 kita pisahkan adik. Nah gini ya, jadi 1 ditambah 2 bagi 5 itu berapa, yaitu sudah kakak ajarkan tadi caranya gimana biar jadi desimal ya, pinjam 0 gitu ya, yang bisa pinjam 0 pakai 0, jadi 20 bagi 5 berarti 0,4. jadi 1 tambah 0,4 sama dengan 1,4. Nah boleh dengan cara seperti ini juga ya. Misalkan contoh yang kedua, kita ambil contoh misalkan 2/3/4. Nah ya berarti kita hitungnya gimana,
berarti kita kali ke atas, 4 kali 2 8, 8 tambah 3 berarti 11/4. Baru hitung pembagian seperti biasa ya, 11 bagi 4 bisanya berapa nih, kali 3 12 lebih berarti 2 berarti 8. Kita kurangkan 11 kurang 8 3 nggak bisa dibagi 4, kita pinjam 0 jadi koma ya. 30 kali berapa, 4 kali 7 ya, bisa 28 kurang 2 20, nah pas ya, jadi 20 juga, habis 0. Berarti jawabannya 2,75. Nah itu dengan merubah jadi pecahan biasa baru dibagi, atau dengan cara yang lain tadi 2 ditambah kita pisahkan. Nah tuh, jadi 2 ditambah berapa, 3 bagi 4, setidaknya ada sudah apa ya, 3 bagi 4 itu adalah 0,75, jadi 2,75 ya. Nah adik-adik minimal kalian sudah tahu ya yang bentuk desimal seperti 1/2 itu 0,5, kemudian 1/4 itu 0,25. Ini sangat membantu sekali kalau kalian ingat ya, 3/4 itu 0,75 ya. Nah minimal ini yang kalian ingat ya, angka-angka 1/2, 1/4, 3/4 desimalnya seperti ini. Oke, ini pecahan campuran menjadi pecahan desimal. Oke, kita ke nomor 3-nya, yaitu merubah pecahan campuran menjadi pecahan persen ya. Nah untuk bisa merubah pecahan campuran menjadi persen, syaratnya pecahan campuran ini adik harus kita rubah jadi pecahan biasa dulu, baru bisa kita jadikan persen. Contohnya misalkan 2/3/5. Nah ini harus jadi pecahan biasa dulu ya. Jadi 5 kali 2 10 tambah 3 jadi 13, jadi 13/5. Nah tadi caranya gimana pecahan biasa jadi persen, ada 2 kan ya. Nah kita langsung pakai yang cepatnya aja, kali 100 gitu ya. Jadi 100 sama 5 bisa kita coret nih, sama-sama bagi 5, bagi 5 1, bagi 5 20 ya. Tinggal kita kali nih, 13 kali 20 berapa, 260, tambahkan lambang persennya gitu ya. Oke, misalkan lagi yang kedua 2/3. Nah sama, kita rubah dulu jadi pecahan biasa, berarti 3 kali 1 3 tambah 2 5, 5/3 kali 100. Nah 5 kali 100 dulu, karena 100 sama 3 tidak bisa dicoret ya, kita kalikan jadi 500. 5 kali 100 bagi 3. Nah tinggal 500 kali 3 berapa adik, 500 bagi 3 16,67%. Nah seperti itu caranya ya, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan persen. Selanjutnya kita ke bagian ke C nya ya, mengubah bentuk pecahan desimal menjadi bentuk pecahan yang lain ya. Di sini yang pertama kita rubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa ya. Contohnya perhatikan. Yang pertama misalkan 0,25. Untuk mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa, yang kalian perhatikan adalah angka yang ada di belakang koma itu berapa adik. Nah angka yang di belakang koma ini ada 2 angka ya, ada 2 dengan 5, ada 2 angka. Nah kalau 2 angka berarti penyebutnya berapa, 100 ya. Kalau 2 angka berarti nolnya juga 2 gitu ya, baru kalian tulis angkanya 25. Nah baru kita sederhanakan, sama-sama dibagi berapa, sama-sama dibagi 25. Iya ya, sama-sama bagi 25, berarti 25 bagi 25 1, 100 bagi 25 4, maka jawabannya adalah 1/4. Lagi misalkan soalnya 1,43. Nah berarti sama, karena 2 angka berarti kita tulis dulu 02 atau 100. Angkanya berapa? Tulisnya 143. Nah 143 per 100 itu tidak bisa kita sederhanakan lagi ya, karena satuannya 3 dengan 0 tidak bisa dibagi dengan angka yang sama. Lagi misalkan angkanya misalkan 2,5. Nah berarti menulis penyebutnya kita lihat cuma ada 1, berarti berapa, 10 ya, berarti 10 karena 1 angka, tulis angkanya langsung 25. Nah kayak gini ya. Nah ini bisa sederhana, sama-sama dibagi 5, 25 dibagi 5, 5,
10 bagi 5 2 ya. Jadi kalau pecahan desimal jadi pecahan biasa, kita lihat aja di belakang komanya ada berapa ya. Oke, itu untuk merubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Selanjutnya yang kedua, kita akan mengubah pecahan desimal menjadi pecahan campuran. Nah, perhatikan adik, syaratnya adalah untuk menjadikan pecahan desimal menjadi pecahan campuran adalah di depan koma tidak boleh 0 ya. Misalkan contohnya gini, 0,75. Nah, di depannya itu ada angka 0 di depan koma. Nah, itu tidak bisa dijadikan pecahan campuran. Ini hanya bisa dijadikan pecahan biasa saja ya. 75/100 tuh. Di depannya 0, jadi nggak bisa. Maka kalau di depannya 0 pada desimal itu tidak bisa dijadikan pecahan campuran. Maka contoh yang akan kita gunakan adalah yang tidak 0 ya. Misalkan pakai 1 ya, 0,75. Nah, ini baru bisa ya. Kita rubah dulu jadi pecahan biasa ya, per 100 karena 2 angka di belakang koma. Nah, kemudian ini baru kita sederhanakan ya. 175 sama 100 sama-sama bisa kita bagi dengan 25 ya. Sama-sama kita bagi 25, berarti 100 bagi 25 4. Kemudian 175 dibagi ini 7. Nah, setelah sederhana baru kita rubah jadi campuran 4 ya. Penyebutnya 4 kali berapa supaya dekat 7 ya, 1 ya. Tambah berapa supaya 7? 4 kali 1 4. 4 tambah 3 jadi 7. Nah, jadi jawabannya 1/3/4. Atau jadi dipisah, 1 tambah 0,75. Boleh seperti ini ya. Jadi 1 ditambah 75/100. Nah, 75/100 nya sederhanakan nanti jadi 1 tambah 75 bagi 25. Nih bagi 25 bagi 25 ya. 75 bagi 25 itu 3 ya. 100 bagi 25 itu 4. Nah, gabungkan berarti 1/3/4 ya. Boleh seperti itu juga. Nah, atau langsung saja, nggak usah bicara dengan ditulis ininya juga nggak perlu, juga nggak apa-apa ya. Langsung kalian tulis ininya aja nggak masalah ya. Jadi kadang gunakanlah cara yang lebih simple. Jadi kalau 175 tulis aja begini langsung sama kalian. Nah, langsung begini juga nggak boleh ya, nggak masalah. 175/100 jadi 1/3/4. Itu contoh yang pertama ya. Contoh yang kedua, misalkan 3,27. Nah, adik, kalau model gini sama seperti tadi ya. Kalau dirubah jadi penyebutnya 100 kan seperti ini. Nah, ini kita jadi ke pecahan campurannya 327/100 tidak bisa sederhana lagi. Berarti penyebutnya tetap 100 ya. 100 kali berapa supaya dekat 327 ya, kali 3 ya. Berarti 100 kali 3 300. 300 tambah berapa supaya 27 ya, tambah aja 27 jadi 327/100. Langsung boleh, nggak masalah ya. Jadi kalian susun ini, langsung kalian tulis begini 327/100. Nah, boleh seperti itu ya. Jadi dibikin simple aja mengerjakan soalnya ya, kecuali ditanya caranya gitu ya. Oke, itu cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan. Selanjutnya kita akan bahas pecahan desimal menjadi pecahan persen ya. Nah, contohnya jadi misalkan gini. Misalkan contohnya yang pertama adalah 0,4. Nah, gimana agar menjadi pecahan persen? Pertama boleh dirubah dengan menjadi pecahan biasa. Berarti kan 4 per berapa nih penyebutnya? 10. Nah, kali 100 saja langsung ya. Jadi 10 sama 100 bisa kita coret ya, sama-sama dibagi 10. Ini jadi 10, ini 1. Ya udah, 4 kali 10 berarti 40%. Atau langsung saja adik ya, yang namanya persen itu kan berarti 100 ya. 100, kalau 100 itu berarti di belakang komanya harus ada 2 angka kan ya. Pokoknya 100 ini di belakang koma harus 2 angka. Nah, lihat, kalau 0,4 supaya ada 2 angka di belakang koma gimana? Tambah 0 aja 1, jadi 40. Maka hasilnya adalah 40%. Nah, itu kalau cara kece-nya ya, kreatif dan terdasnya seperti itu. Contoh lagi misalkan
Yang kedua 0,7. Nah, kalau dengan pecahan biasa berarti kan 7/10 ya. Ya kali 100, coret 10 berarti 70%. Tapi kalau mau langsung boleh tinggal kalian tambah aja 0 ya di belakangnya, jadi 70, maka jawabannya adalah 70%. Kenapa 70%? Karena kan kalian tahu tadi ya, 70 itu per 100 ya, 70 per 100 artinya berapa? 70%. Itu ya. Satu lagi deh, misalkan nomor 3, 1,25. Nah, gimana itu kalau itu? Lihat adik, ini sudah jadi per 100 angkanya. Ya kan? Karena 2 angka di belakang koma. Berarti sama dengan berapa? 125%. Nah, kalau di belakang komanya 3 angka bagaimana? Misalkan 2,376. Nah, ini kan berarti kan penyebutnya 1000 ya. 2376 per 1000. Tuh. Nah, gampang kok. Kalian coret 10, maka tambah koma sini 1. Nah, jadi jawabannya adalah 237,6%. Cukup seperti itu aja adik ya. Jadi nggak ribet gitu. Kalau yang 3 angka di belakang koma coret 1 angka ya, komanya juga nambah 1. 4 angka di belakang koma coret 2 nolnya, berarti nambah 2 angka di belakang koma. Jadi gitu caranya ya. Oke, semoga bisa dipahami ya, pecahan desimal menjadi persen. Sering latihan, nanti kalian juga akan mengerti dengan sendiri. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian yang D, yang keempat, mengubah bentuk persen menjadi bentuk pecahan yang lain. Yang pertama kita bahas adalah persen menjadi pecahan biasa. Perhatikan contohnya. Untuk menjadikan pecahan biasa, kalian pasti lebih mudah nih. Contoh misalkan 3%. Ya, berarti kan tinggal dirubah menjadi 3/100 ya. Tidak bisa sederhana ya, karena 3 sama 100 bilang ganjil sama genap. Contoh lagi misalkan ya 6%. Nah, berarti kan 6/100. Nah, ini bisa sederhana adik. Kita bagi 2 berarti 3/50 ya. Satu lagi deh, misalkan 15%. Artinya 15/100. Nah, ini kita bisa sederhanakan, kita bagi 5, 3 kita bagi 5, 20. Nah, jadi cukup seperti itu cara merubah persen menjadi pecahan biasa. Gampang kan ya? Selanjutnya yang kedua, kita akan mengubah persen menjadi pecahan campuran. Nah, syaratnya adik, untuk mengubah persen jadi pecahan campuran, nilai persennya harus lebih dari 100. Karena kalau kurang dari 100 itu tidak bisa dijadikan pecahan campuran. Contoh, misalkan 95%. Ya. Ini menjadi pecahan campuran akan kesulitan. Ya, tuh bagaimana caranya. Nah, jadi tidak bisa kalau di bawah 100, jadi harus di atas 100, minimal 101 ya adik ya. Contoh 101%. Nah, berarti itu adalah 101/100. Kalau jadi pecahan campurannya berarti kan 100 di sininya 1 ya, berarti 100 kali 1 1. 100 kali 1 100, supaya 101 ya tinggal tambah 1, jadi 1/100 ya. Jadi harus di atas 100, tidak bisa di bawah 100 ya. Contoh yang kedua misalkan 125% ya, berarti artinya 125/100 ya. Nah, ini penyebutnya 100 dikali berapa supaya 125 dikali 1 dekatnya ya, sisanya berarti 25. Nah, 25/100 bisa sederhana ya, sama-sama kita bagi dengan 25 ya, berarti sama dengan 100 bagi 25 4, jadi 1/4. Jadi itu syaratnya, pokoknya harus di atas 100 baru bisa dijadikan pecahan campuran. Satu lagi deh, misalkan 250%. Nah, berarti 250/100. Nah, ini 0 sama 0 bisa kita coret ya. Jadi tinggal 25/10. 25/10 kita sederhanakan, sama-sama bagi 5. Berarti 25 bagi 5, 5, 10 bagi 5, 2. Berarti sama dengan penyebutnya 2,
2 kali 2 ya supaya dekat 5, 4, 2 kali 2 4 tambah 1 jadi 21/2. Nah gitu cara merubah jadi persen menjadi pecahan campuran. Oke, yang ketiga kita akan membahas persen menjadi pecahan desimal ya. Nah contohnya yang pertama misalkan kita ambil 3%, adik-adik. Nah, ini kan pecahan biasanya 3/100. Nah kalau penyebutnya 100 berarti di belakang koma harus 2 angka, berarti kita tulis gini 0, nah supaya jadi 2 angka tuh 0,3 ya. Hati-hati nih ya, kalau 1 angka berarti dibikinnya tambah 0 di depannya, kecuali bentuknya 30% ya, artinya kan 30/100. Nah berarti nulisnya baru bisa 0,30 atau 0,3 saja boleh ya, nggak masalah. Misalkan lagi 130%, nah berarti 130/100. Oh ya, nih bisa kita coret nolnya, coret aja ya. Jadi 13/10 kan, 13/10 itu berapa? Satu angka di belakang koma, berarti ya 1,3. Nah ingatin itu caranya ya, pokoknya aturan penyebut 10 berarti di belakang koma 1, penyebut 100 berarti di belakang komanya ada 2 angka, dan kalau penyebutnya 1000 maka di belakang koma ada 3 angka. Jadi seperti itu. Nah pesan kakak, kalian tuh sering latihan ya, kalau nggak latihan kalian akan kesulitan memahaminya ya. Ini contoh yang kakak sampaikan sedikit ya, masih nanti kalian bisa ambil contoh-contoh di soal-soal yang kalian dapatkan di buku atau dari manapun. Oke, untuk materi mengubah bentuk pecahan ke bentuk pecahan yang lain sudah selesai. Nanti kita lanjutkan ke pembahasan yang lainnya ya.